Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha pada hari ini? Insyaallah kalian semua senantiasa selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, kita belajar pelajaran PAI atau PABP, dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pelajaran ke-10, yaitu kisah teladan Luqman. Coba kalian yang A, ada pertanyaan, siapakah Luqman? Nah, Al-Luqmanu, Luqmana, ya kan, dalam bahasa Arab. Tapi intinya Luqman itu nama seseorang. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ia tidak menerima kenabian. Artinya apa? Luqman ini bukan seorang nabi, tapi beliau adalah hamba Allah yang saleh. Artinya apa? Selalu beribadah, taat kepada Allah, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Luqman ini seorang ayah, tapi beliau adalah seorang ayah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaan beliau adalah tukang kayu. Tubuhnya gimana? Sudan itu masih keturunan Arab, biasanya tinggi, besar, tapi beliau ini tubuhnya pendek. Tapi dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah? Hikmah itu ibaratnya sebuah anugerah dari Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan hikmah dari Allah. Sehingga nasihat yang beliau sampaikan kepada anaknya diabaikan dalam Al-Quran. Diabadikan. Maaf. Nasihat-nasihat beliau ini diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya apa diabadikan? Ditulis oleh Allah. Quran. Sering kalian mendengar ada surat Luqman, ya kan? Sejarah Nabi Luqman. Sebenarnya sahabat Luqman. Luqman adalah anak dari Ba'urah bin Nahur bin Tareh. Dan Tareh bin Nahur merupakan nama Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Orang dulu beda dengan orang sekarang. 100 tahun, udah hebat banget. Orang-orang zaman dulu tuh ada yang 1000 tahun, ada yang 9000 tahun, ada yang 900 tahun. Makanya ibadah beliau, ibadah orang-orang dulu itu kuat-kuat. Ia menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Daud alaihissalam diangkat sebagai Nabi. Pekerjaan Luqman pada awal dan juga menggembala domba. Jadi nggak ada di Arab itu doa kambing, ya, tapi domba. Yang gimana bentuknya tuh? Kayak kalau bahasa orang kita bilang mah kambing gembel, ya. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi. Apa itu qadhi? Itu hakim.
Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seorang Luqman ini adalah pribadi yang ikhlas. Lanjut, B. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah dengan tartil pada Quran surat Luqman ayat 12. Untuk yang jilid 3 dan jilid 4 mungkin sempurna yang sudah Quran. Untuk itu Bapak akan bacakan dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Ulang bacaan Bapak tadi biar kalian sampai benar-benar lancar. Nah, tugas pertama Bapak ingin mendengar bacaan kalian. Kuncinya apa yang Bapak tadi bilang? Diulangi terus diulangi. Paham? Halaman 83. Nah, ini artinya. Yang pertama, walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk diri sendiri. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Rugi orang yang tidak bersyukur atau yang kita sebut dengan kufur. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas ialah pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Katakan bahwa barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, merasa. Kita tidak tahu dan kita tidak menginginkan. Bahkan orang-orang yang mungkin secara hidupnya tidak sempurna, ya maaf, ada yang dalam keadaan buta, ada yang maaf tuli, ada yang bisu atau gagu, ada yang maaf naudzubillah min dzalik tidak memiliki kaki. Tapi kalian khususnya bersyukur karena Allah berikan tubuh yang sempurna. Ya artinya apa? Ya seperti biasa yang gua bilang, kecil, besar itu relatif. Tapi yang penting kita dalam keadaan sempurna, kita dalam keadaan sehat, ya kan? Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman dan Islam. Artinya apa? Iman dan Islam. Banyak orang yang badannya kuat, keker, ganteng, cantik, tapi tidak memiliki iman dan Islam.
sehingga mereka melakukan apa saja yang sifatnya tidak takut dengan dosa, selalu berbuat maksiat. Makanya bersyukur kalian masih memiliki iman dan Islam, kalian sholat, kalian belajar, kalian ngaji, ya kan? Kalian ta'zim atau hormat sama orang tua, kalian mahabbah. Apa mahabbah? Sayang sama saudara. Paham? Yang tiga, Allah SWT telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas. Artinya apa? Cerdas. Lanjut, yang C, nasihat Luqman kepada anaknya. Wah. Kok ada nasihat, Pak? Bukannya meninggal. Kan tadi sebelumnya dibilang meninggal ketika dalam keadaan masih kecil. Berarti sudah ngerti, pernah dinasehat. Nah, di antara nasihat Luqman kepada anaknya, satu, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Artinya apa? Bahasa itu, bahasa modernnya mah ngeduain, ya kan? Cukup satu Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, nah itu lanjut. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat ke-13. Nah ini maksudnya lanjutan dari ayat yang ini di bawahnya ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Semoga kita selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk yang ayat 13 tidak usah. Yang Bapak minta tadi ayat pertama aja, yaitu ayat ke-12. Kalian baca, lancarin, nanti kalian rekam ke Bapak ya. Lanjut. Nah, gitu lihat penjelasannya. Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu. Apa menyerupakan? Menyamakan sesuatu dengan Allah. Misalnya apa? Contohnya atau misalkan matahari sebagai Tuhan lalu disembah. Banyak kan orang negara lain, khususnya negara Jepang, mereka menyembah matahari, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu sembah. Nah banyak nih kayak Hindu, Buddha, padahal patung dibuat dari batu, ada dari kayu, lalu mereka sembah, beranggapan Tuhan mereka itu yang menyelamatkan mereka. Hakikatnya batu tersebut saja dibuat oleh manusia, masa jadikan Tuhan? Berarti mereka bodoh, tidak memiliki iman dan Islam. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan sembah. Maksudnya apa? Kayak besar kan kita sering, wah di sana angker, di sana kalau kita minta apa-apa selalu dikabulkan. Nah biasa itu setan. Karena apa? Setan Allah beri kelebihan, mampu melakukan apapun di luar kemampuan manusia. Tapi hakikatnya apa? Semua itu hanya tipu daya. Contohnya, misalnya di antara kalian nih, ya ini sebagai contoh, baik anak kelas 5 SD itu tiba-tiba datang lewat sebuah pohon yang besar. Akhirnya wah di sana kalau kita minta apapun
pasti akan dikabulkan. Wah, tahu kucuk-kucuk datang, Mbah, saya minta semoga besok ujian saya nilai besar. Wah. Karena setan itu merasa senang dan ingin menjadikan anak tersebut kuasa setan. Wah, gurunya dibuat yang tadinya nilainya 5 dimelengsongin tangannya jadi 90, ya kan? Tadi 50 jadi 100. Mampu nggak setan? Mampu, gitu loh. Makanya banyak orang yang ingin kaya mendadak. Banyak orang yang ingin cantik dengan perkataan setan. Padahal itu semua tipu daya setan. Lanjut. Yang tadi pesan Luqman, wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama. Kenapa tidak akan pernah sama? Coba kalian lihat. Setan bisa membuat bumi, tidak akan bisa. Setan bisa membuat langit, tidak akan bisa. Tapi kalian lihat, kok bumi ada, kok langit ada. Semua itu Allah. Langit besar berarti Allah maha besar. Berarti Allah maha luas. Ya kan? Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang sangat besar. Zalim itu ya, zalim bahasa itu maka karena z-nya titik di bawah zaliman. Zalama yuzallimu, zalim. Zalim arti ia kejam, bengis, aniaya dan tidak menaruh rasa kasih sayang. Artinya kasih sayang sama Allah, sama siapa? Allah. Tidak memiliki kasih sayang sama Allah, kejam kepada Allah. Makanya semoga kita terhindar daripada perbuatan musyrik atau kezaliman, ya. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu beribadah hanya pada Allah SWT. Maksudnya apa? Kita semua, baik bapak ataupun kalian atau juga orang tua kalian, insya Allah kita selalu senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Lanjut. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Tuh. Ini pesan Luqman. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Apa bedanya angkuh dengan sombong? Ujub dan takabur itu beda. Angkuh dan sombong itu dua sifat yang berbeda. Kalau ujub, angkuh, bangga diri. Takabur, sombong, selalu kepada memamerkan sesuatu yang ia miliki. Kalau angkuh lebih kepada membanggakan diri pribadi. Tuh, bedanya ya. Kalau angkuh dengan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 18. Nah, lengkap nih dari 12, 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Wow, itu adalah kesombongan. Apa? Kayak orang acuh. Yang pernah Bapak contohkan. Kalau setiap orang lihat, ya kan?
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu. Quran surat Luqman ayat 18. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong. Yang pertama, memalingkan muka dari manusia. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh merasa bangga diri. Tidak membuat orang lain. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri, mengangkat. Wow, saya nih hebat, saya nih kaya, saya gitu. Kalau tidak ada saya, mungkin dia nggak jadi apa-apa. Nah itu. Lanjut, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu dengan teman. Ketika kalian bertemu sama teman kalian, selalu mengucapkan salam sambil menyapa, apa kabar, ya kan? Jangan ketemu teman, mentang-mentang temannya maaf, jelek, males temeninnya, jangan, ya. Atau dia mau orang susah, jangan ditemenin, jangan. Kalau kita bertemu teman, siapapun itu, apalagi teman-teman kalian sekelas, kalian salam, assalamualaikum, pasti dijawab, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kan paling apa? Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Yang tadi Bapak bilang, kalau nggak ada saya nggak mungkin dia jadi apa-apa. Nah itu. Misalnya merasa paling cakep, nah waduh, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat, paling seksi, ya kan, paling langsing atau merasa paling gemuk atau besar, bisa jadi, ya kan. Kalau berjalan dengan lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu pasti benci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pesannya, hai anakku, itulah beberapa contoh keteladan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqmanul Hakim yang harus kita teladani. Kok ada Al-Hakimnya yang tadi yang di hikmah, yaitu Al-Hakim, ya kan? Lanjut. Sikap kebiasaanku atau kita dengan kita membaca tadi, kita mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, insya Allah kita selalu ramah dan peduli dengan sesama. Apa ramah? Tidak merasa sombong, baik, senyum, sapa, gitu. Yang ketiga, pesan Luqman juga lanjutannya, ya bunayya. Nah, ini lanjutan nih. Ya bunayya, hai anakku, ya kan? Kok dibalik 17, 18? Urutannya memang seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Quran, kenapa bisa dibolak-balik? Nah, agar kita dalam hal ini mengurutkan. Yang pertama, tidak boleh sombong. Kedua, selalu berbuat baik. Artinya kita harus sesuai dengan urutannya. Pertama, gimana cara agar berbuat baik? Pertama, tidak sombong, baru kita selalu berbuat baik. Gitu. Cuman dalam Al-Quran ini dibalik, berbuat baik dulu, baru tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah
terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya diantaranya dalam ayat tersebut harus melaksanakan sholat. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, selalu berbuat baik atau sopan santun kepada orang tua. Lihat di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Yang 2 gambar yaitu hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Itu udah pasti ya. Sebagai seorang siswa-siswi SDIT Bina Insan Cita, kalian dididik untuk selalu hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Artinya apa? Hormat itu bukan seperti para bendera angkat tangan. Artinya selalu bersikap sopan, santun, ta'zim, kemanapun ketemu orang guru selalu cium tangan. Patuh, apa yang disuruh oleh bapak ibu dan ibu guru harus dilaksanakan. Yang pastinya harus yang mempunyai nilai kebaikan. Jangan suruh naik pohon, loncat, dikerjain. Jangan ya. Kalau itu berujung pada keburukan, jangan dikerjakan. Tapi tidak harus melawan. Bawahnya yaitu rajin mengaji dan rajin belajar. Nah itu imbang. Walaupun ketentuannya antara agama dan umum lebih utama agama. Kenapa? Karena agama itu membawa kita agar kita baik di dunia wal akhirah, baik di dunia dan baik akhirat. Untuk melengkapi baik di dunia yaitu dengan belajar pelajaran umum. Kenapa? Manusia butuh, hidup ini harus butuh, nggak mungkin kita nggak bekerja, ya kan? Biasanya kalau kita mau jadi dokter pasti kita harus belajar ilmu kedokteran. Kita mau jadi insinyur, belajar tentang teknik bangunan. Kalau kita mau jadi pilot harus paham tentang IPA, ya kan? Tentang IT, apa itu? Teknologi, ilmu teknologi. Yang penting satu, ketika kita sudah bisa menguasai dunia, kita sudah sukses di dunia, ingat tujuan hidup kita adalah di akhirat. Makanya jangan pernah lupakan ngaji. Paham? Yang di bawahnya, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata yang santun. Artinya apa? Pesan yang pertama itu berangkat ke sekolah tepat waktu, disiplin. Yang kedua selalu bersih, an-nadzafatum minal iman. Insyaallah kalian paham. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kalau kalian tidak suka dengan bersih, kalian selalu dalam keadaan kotor, kumuh. Ingat, setan itu paling senang dengan hal yang kotor. Yang sebelahnya yaitu bertutur kata yang santun. Bukan hanya sama guru, orang tua, tapi sama teman pun harus santun. Jangan bahasanya nih, biasanya kelas 5 nih, lu gua, itu hati-hati. Kamu, aku, saya, ya. Apa tadi pesannya? Yang pertama dari Luqman. Ya. Yang pertama jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan atau kebaikan. Paham? Nah, mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan. Insya Allah bermanfaat buat Bapak khususnya, juga buat kalian semuanya. Ingat, bukan hanya materi penjelasan, tapi Bapak juga memberikan tugas. Tadi tugas yang pertama,
kalian baca Quran surat Luqman ayat 12. Lancarin sampai benar-benar lancar. Gimana Pak caranya? Tadi yang bacaan Bapak pertama. Kalian dengerin, puter lagi, diputer lagi. Insya Allah, walaupun kalian jadi 3, belum menguasai baca Quran, tapi dengan kalian menyimak dan mendengarkan, insya Allah kalian akan bisa. Yang kedua, tugasnya, lihat di sini. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian bisa, Bapak bisa melihat. Nah ini aja ya, biar kalian enak. Kalian tuh, tugasku. Ingat? Nih, dengarkan. Apa? Latihan, tulis. Latihan. 1. Tulislah Quran surat Luqman ayat 17. Kalian tulis suratnya. Yang kedua, tulis artinya. Dah, 1 dan 2. Tuh, 1, tulislah Quran surat Luqman ayat 17. Yang kedua, tulis artinya atau arti Quran surat Luqman ayat 17. Satu lagi tambahannya. Mengapa? 3 ya. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Ya. Yang pertama, 1, perhatikan lagi Bapak, perhatikan baik-baik ya. Tulis latihan. 1. Tulislah Quran surat Luqman ayat 17. 2. Tulislah arti Quran surat Luqman ayat 17. Yang ketiga, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Jawabnya gimana yang ketiga nih? Nih, Bapak kasih contoh. Mengapa kita setiap hari harus makan? Contoh nih ya. Jelaskan. Jawaban. Karena dengan kita makan, kita akan bisa memenuhi kebutuhan jasmani. Sehingga jasmani kita akan selalu dalam keadaan sehat. Udah segitu aja. Itu contoh. Berarti jawabannya itu untuk menjawab yang pertanyaan nomor 3. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Dah. Sekali lagi, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.